Ahoy, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera, masih di episode Misteri Legenda 44 Makam Keramat Aru Besitang Kampai. Seperti diketahui bahwa dalam catatan sejarah tentang kerajaan Haru pertama itu dimulai dari kawasan Besitang. Nah, hari ini kami akan mengajak teman-teman untuk melakukan observasi langsung ke sebuah makam keramat yang punya sebuah catatan sejarah di dalam buku Tengku Lukman Sinar edisi pertama Sari Sejarah Serdang yang ditulis 1971. Oke teman-teman, sebelum kami melanjutkan ceritanya, kami sekarang berada di bawah jembatan di kota Besitang. Di bawahnya ini sungai Besitang. Kami akan pergi ke muara sungai Besitang untuk melihat sebuah makam keramat yang sangat misterius. Mungkin inilah salah satu makam yang cukup misterius dan sangat berbahaya karena dia punya efek yang cukup besar ke kawasan tempat dia dimakamkan. Oke teman-teman, kita akan naik perahu bermesin yang akan menuju ke muara sungai Besitang. Tujuan kita hari ini adalah ke makam keramat Sejanda. Ya, namanya Sejanda. Kisah makam keramat di Sejanda ini dulu pernah kami dengar di tahun 2016-17. Dan kami di tahun itu sudah pernah berkunjung ke makam keramat tersebut. Oke teman-teman, sebelum dilanjutkan kita siap-siap dulu ya. Meluncur menuju muara sungai Besitang, tepatnya ke makam keramat Sejanda. Seperti biasa teman-teman, kami menceritakan sebuah sejarah tentang kerajaan Haru pertama di Besitang ini tidak hanya ingin mengikuti alur cerita yang ada di buku-buku sejarah, namun kami ingin mengajak langsung ke lokasi sehingga penonton bisa merasakan suasana perjalanan dahulu kala melalui sungai-sungai ini. Oke teman-teman, kita sudah meninggalkan jembatan sungai Besitang menuju ke muara sungai Besitang yang akan berujung ke Pulau Kampai. Oh ya teman-teman, kami makan siang dulu ya teman-teman di perjalanan ini karena memang cukup lapar. Satu hal yang perlu kami sampaikan, suasana kalau makan siang di perahu-perahu seperti ini melewati sungai-sungai yang penuh sejarah memang punya kenikmatan tersendiri teman-teman. Itulah kenapa kami selalu video-video kami itu selalu terjun langsung ke lokasi, mencari lokasi, tidak hanya berdasarkan kisah-kisah dari buku yang diangkat atau menggunakan hal-hal lain, karena dengan melihat langsung penonton bisa melihat bahwa sejarah kerajaan Haru, sejarah masa lalu yang ada di kawasan itu masih ada sampai sekarang. Sungai adalah jalur transportasi zaman dahulu kala. Oke teman-teman, sekarang kami akan menuju ke muara dan sekali lagi kita akan ke makam keramat Sejanda. Makam keramat Sejanda ini penuh mitos dan juga catatan sejarah. Dalam mitos-mitos masyarakat, Sejanda ini dulu adalah makam seorang ratu yang punya suami sampai 99, yang ke-100 dia meninggal karena ilmunya hancur. Karena konon yang ke-100 itu adalah tokoh agama. Begitulah kisah-kisah yang pernah ada, dan
Dari 44 makam keramat kerajaan Aru Besitang, legenda-legenda itu, makam keramat sejanda inilah yang paling penuh dengan kekuatan mistis dan juga efek dari ilmu kanuragannya itu dirasakan sampai masyarakat. Kenapa? Konon di kawasan tempat makam itu berada menyebarkan aura kutukan bahwa siapapun yang berada di kawasan itu akan menjadi janda. Jadi dari desa-desa terdekat itu mempunyai efek seperti itu. Seorang wanita akan jadi janda, sehingga anak-anak di penduduk desa dekat di sana itu pada mengungsi semua. Begitulah kisah-kisah yang pernah ada di sana. Itulah kekuatan dari ilmu kanuragan ratu tersebut menurut kisah-kisah dari masyarakat, mitos. Namun unik dan anehnya, kami membaca dari sebuah buku sejarah, yaitu Sari Sejarah Serdang edisi pertama yang ditulis Tengku Lukman Sinar di tahun 1971, bahwa di dalam buku sejarah tersebut ada kisah ratu dari kerajaan Aru yang bernama Birgau Sejanda. Nah, dari kisah itu di dalam buku Tengku Lukman Sinar itu ditulis bahwa dia meninggal karena digempur oleh Kesultanan Aceh, di mana mereka lari ke sana dan Ratu Aru itu meninggal di situ, dan suaminya juga yaitu Raja Aru. Namun menjadi teka-teki bagi kami, Raja Aru itu tidak ada nama yang ditulis dalam buku Tengku Lukman Sinar itu. Siapa Raja Aru tidak diketahui. Hanya di dalam kisah itu ditulis bahwa Ratu Aru itu meninggal di kawasan Teluk Haru yang akhir ini dinamakan kawasan itu Sejanda. Dan masyarakat di sini mengetahui lokasi tersebut yang menjadi alur masuk. Jadi ada di kawasan muarat Sungai Besitang ini namanya Sungai Sejanda, yang bisa masuk dari Kota Besitang melalui Sungai Besitang, bisa juga masuk dari Pangkalan Susu, tepatnya dari Teluk Haru, nanti juga bisa ke Sungai Sejanda. Nah, di manakah makam Ratu Aru yang diperkirakan Ratu Aru itu berada? Kita masuk dulu ya teman-teman. Dari Sungai Besitang ini namanya ada teluk jalan potong kata para nelayan di sini, yang sebentar lagi kita akan memasuki kawasan Kuala Aru dan terus masuk ke Sungai Sejanda. Jadi dalam kisah itu ditulis bahwa Ratu Sejanda dan Raja Aru itu dikejar pasukan Aceh dan mereka lari ke kawasan ini. Nah, kisahnya itu hanya sampai di situ, putus bagaimanapun. Namun di dalam Tengku Lukman Sinar itu ada tercerita tentang makam Ratu Aru, yaitu namanya Sejanda Birgau. Itulah kisah itu ditulis di dalam buku Tengku Lukman Sinar di dalam Sari Sejarah Serdang edisi pertama 1971. Uniknya antara kisah mitos masyarakat setempat tentang Ratu Sejanda itu yang meninggal setelah mempunyai suami yang ke-100 dengan cerita dari kisah sejarah di buku Tengku Lukman Sinar edisi pertama Sari Sejarah Serdang itu sama-sama menyebut dia adalah seorang ratu, hanya kisah aja yang berbeda. Nah, ini yang perlu kita lakukan observasi langsung. Itulah kami selalu mengajak teman-teman menonton video kami di edisi apapun untuk datang melihat langsung, menikmati, menyasari bagaimana sebuah sungai yang dahulu pernah menjadi lalu lintas dan juga
menjadi tempat berperang. Sebelum kita lanjut teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya video-video kami tentang misteri Sumatera ini dari kerajaan satu ke kerajaan lain bisa tetap berlanjut. Oke teman-teman, kita sekarang sudah memasuki kawasan Kuala. Masyarakat disebut bilangnya Kuala, bisa disebut Kuala Haru, bisa Kuala Tanjung Keramat, bisa. Oke teman-teman, jika kita memperhatikan bukit-bukit di depan ini sebenarnya sudah memasuki kawasan Sejanda. Hanya untuk menuju makam keramat di sini harus melewati sungai lagi. Nah, kita akan ke sungai tersebut yang dinamakan Sungai Sejanda. Jadi cerita sejarah yang ditulis di dalam buku Tengku Lukman Sinar tentang kerajaan Haru pertama yang pernah ada di kawasan ini sebelum berpindah ke Delhi adalah benar-benar sampai sekarang itu masih ada jalur tempat dan kisah-kisah tersebut. Itulah kenapa kerajaan Haru itu selalu dimulai dari kerajaan Haru pertama di Besitang. Karena ini nggak bisa dipisahkan dari satu yang lain dan ke tempat yang lain. Karena misteri kerajaan Haru itu sampai sekarang masih diperdebatkan. Nah, kita akan mengajak teman-teman menyusuri ini namanya Kuala Aru untuk masuk ke Sungai Sejanda. Dari sungai itu kita akan melihat di mana tempatnya makam keramat yang konon ratu dari kerajaan Aru pertama. Karena di dalam buku Tengku Lukman Sinar itu diceritakan bahwa mereka lari ke sini. Jadi raja dan ratu Aru lari ke kawasan ini dan akhirnya berperang dan dibunuh di kawasan ini oleh Kesultanan Aceh Darussalam. Kisah selanjutnya masih menjadi teka-teki karena di dalam buku Tengku Lukman Sinar itu hanya ditulis sebatas itu. Dan masyarakat juga pernah menceritakan bahwa di kawasan ini memang ada makam keramat seorang ratu. Biarpun kisahnya berbeda, tapi dengan catatan sejarah dari Tengku Lukman Sinar di buku Sari Sejarah Serdang 1 itu kita bisa mengerti bahwa kerajaan Haru pertama memang dimulai dari Besitang. Oke teman-teman, dari Kuala tadi kita akan memasuki sungai kecil lagi untuk menuju ke Sungai Sejanda. Sungai kecil ini akan menuntun kita memasuki Sungai Sejanda. Sungai itu pun namanya sesuai dengan Ratu Aru itu yang bernama Birgado Sejanda. Begitulah ditulis di dalam buku Tengku Lukman Sinar edisi pertama Sari Sejarah Serdang. Seperti yang kita ketahui bahwa Tengku Lukman Sinar di tahun 1971 sudah melakukan observasi ke kawasan ini bersama temannya seorang arkeologi dari Skotlandia yaitu Mackinnon. Nah teman-teman, kita sudah memasuki kawasan persimpangan menuju Sungai Sejanda. Jika kita ke kiri ini bisa ke Tanjung Keramat dan juga bisa ke Pulau Kampai, Teluk Haru, Pulau Sembilan. Ini sudah memasuki muaranya. Oke teman-teman, kita akan berputar berbelok ke kanan secara perlahan-lahan perahu ini untuk memasuki Sungai Sejanda. Diperkirakan nama Sungai Sejanda ini tercipta karena kematian seorang ratu dari kerajaan Haru yang dibunuh oleh pasukan dari Kesultanan Aceh Darussalam. Ya mungkin sekitar 500 tahun yang lalu. Itu adalah cara masyarakat dahulu kala menentukan di mana titik lokasi makam
seorang ratu dari kerajaan Haru. Jadi sungai ini dinamakan Sungai Sejanda. Aneh memang teman-teman, kisah-kisah kerajaan Haru di Teluk Haru ini sampai sekarang itu masih berbekas dan masih bisa dilacak. Itulah kenapa kerajaan Haru pertama ini selalu jadi misteri. Nah teman-teman, memasuki Sungai Sejanda ini mengingatkan kita bahwa di sini dulu pernah ada pertempuran sengit antara pasukan kerajaan Haru pertama dan juga dari Kesultanan Aceh Darussalam. Bagaimana bisa ke sini memang itu menjadi teka-teki, tapi kita mempercayai betul catatan yang ditulis oleh Tuanku Tengku Lukman Sinar di tahun 1971 dalam Sari Sejarah Serdang pertama. Seperti diketahui bahwa Tengku Lukman Sinar di zaman itu adalah seorang raja di kerajaan Serdang. Jadi teman-teman harus bisa mengerti. Oke teman-teman, ikuti terus. Ada sebuah catatan di sini tentang di mana letak makam keramat Ratu Haru tersebut. Di kawasan ini ada 3 kunci yang perlu kami sampaikan, yaitu namanya Bukit 1, Bukit 2, Bukit 3. Di antara ketiga bukit inilah nanti diketahui di mana makam keramat itu berada. Itu adalah kunci untuk mengetahui di mana makam itu letaknya. Begitu kata pemandu kami dari masyarakat setempat ini gitu. Jadi di sini ada Bukit 1, Bukit 2, Bukit 3. 2016 kami pernah ke sini, tapi kami melalui jalur darat. Oke teman-teman, kita sebenarnya sudah melewati bukit kedua dan kita akan melewati bukit ketiga. Jadi dari 3 bukit ini kita akan mengetahui di mana makam keramat tersebut. Tapi sebelum kami melanjutkan, kami perlu sampaikan di awal di mana letak makam yang diperkirakan Ratu Haru yang bernama Birgaul Sejanda tersebut. Perlu kami sampaikan juga bahwa tempat itu harus kami rahasiakan, karena ini adalah makam konon diperkirakan Ratu Haru, seperti yang ditulis dalam catatan sejarah yang di buku Sari Serdang edisi pertama Tengku Lukman Sinar. Dan kami juga bisa merasakan bahwa di kawasan ini ada efek samping dari makam keramat itu yang mempengaruhi desa-desa setempat. Jadi boleh kami bilang bahwa makam ini makam yang betul-betul keramat karena kematiannya, jasadnya, dan ilmu kanuragannya itu mempunyai efek kutukan di desa-desa setempat. Sehingga kami harus hati-hati untuk makam keramat ini. Karena untuk menemukan makam keramat ini juga tidak gampang. Oke teman-teman, ini ada bukit, ini bukit kedua, nanti ada bukit ketiga. Jadi masuki Sungai Sejanda kita akan melihat bukit ini teman-teman. Bukit 1, Bukit 2, Bukit 3. Ini kawasan yang bukit kedua, kita akan melewati bukit ketiga. Namun sekali lagi kami harus merahasiakannya tempatnya. Kami mengetahui betul letaknya di mana. Di sisi kanan inilah bukit-bukit itu berada teman-teman, yang ada banyak kelapa-kelapa sawit di atas bukit itu. Di sanalah makam seorang ratu dari kerajaan Haru pertama yang bernama Birgaul Sejanda. Dan makam itu mempunyai efek yang luar biasa ke kawasan tersebut, yaitu sebuah kutukan di mana desa-desa di sana pasti penduduknya menjadi janda. Itulah yang aneh tapi nyata. Masyarakat di sana tahu keangkeran di sini. Sungguh luar biasa lah kami bilang bahwa seorang raja dan Ratu Haru di zaman itu punya ilmu kanuragan yang luar biasa. Tapi di zaman itu hal yang wajar, karena di zaman dahulu kekuatan ilmu kanuragan sangat diandalkan. Oke teman-teman, kita akan berputar balik menuju ke
Sungai Besitang, dan kita akan melihat kembali bukit yang ada di sisi kawasan ini, di mana kita akan tahu mana bukit 1, 2, dan 3. Oke teman-teman, sekali lagi kami harus merahasiakan makam keramat Ratu Aru yang bernama Birgau Sejanda di kawasan ini, karena kawasan ini memang belum diteliti oleh tim arkeologi. Mungkin suatu waktu kami akan mengajak tim arkeologi ke sini untuk menyelidiki, sehingga akan diketahui dengan tepat, karena makam itu sebenarnya sudah kami kunjungi 2016 yang lalu, yang berada di atas bukit. Kami ini mengambil jalur laut, dulu kami melewatinya dari jalur darat. Oke teman-teman, kita memutar dulu ya. Ini perahu kami memutar dulu untuk kembali ke alur masuk tadi, dan kita akan melihat kembali letak-letak bukit di kawasan ini. Sekali lagi, di kawasan Sungai Sejanda ini ada 3 bukit, yaitu bukit 1, bukit 2, bukit 3. Di antara bukit inilah letak makam keramat tersebut. Itulah kenapa legenda 44 makam keramat Aru Besitang Kampai itu begitu kuat, yang bercerita tentang kekuatan yang ada di kawasan ini. 44 makam Aru Besitang Kampai itu menjadi sebuah hal yang mistis. Nah teman-teman, ini kita lihat bukit 1, sisi kiri ini kita lihat bukit 1. Nah yang satu lagi itu yang kita lihat itu bukit kedua. Nah ini kita memutar balik, kita bisa lihat jelas lagi. Nah di ujung sana bukit ketiga. Sebenarnya kita bisa melihat ini ada 3 bukit, bukit pertama, bukit kedua, dan bukit ketiga. Sekali lagi kami merahasiakan tempat dan letaknya ya. Oke, sisi kiri ini adalah bukit pertama. Nah ini adalah bukit yang ada pohon sawit itu teman-teman, itu bukit-bukit. Hal ini bisa dimaklumi, zaman dahulu kala menandakannya seperti ini. Bukit 1, bukit 2, bukit 3. Dibakar ke bukit berapakah? Makam Ratu Aru yang bernama Birgau Sejanda tersebut. Sekali lagi, kisah ini ditulis di dalam buku Tengku Lukman Sinar edisi pertama, yaitu Sari Sejarah Serdang yang ditulis 1971. Oke. Dan masyarakat cerita Sungai Sejanda ini seperti legenda yang kami ceritakan di awal, mitos-mitosnya. Jadi ada kemiripan cerita mitos masyarakat dengan kisah yang ada ditulis di dalam buku Tengku Lukman Sinar edisi pertama, Sari Sejarah Serdang. Oke teman-teman, sebelah kiri kita ini adalah bukit kedua. Kita muter balik ya, tadi kita masuk posisi bukit di sebelah kanan, sekarang kita di sebelah kiri. Nah ini adalah bukit kedua. Kami sebenarnya mengetahui di bukit mana. Nah kami bisa datang dulu dari jalur darat, dan dari sini kita bisa melihat bukit mana, karena kami dulu berada di atas di salah satu bukit itu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Perlu kami sampaikan bahwa legenda 44 makam kerajaan Aru Besitang Kampai itu, dia punya susunan makam yang mempunyai ciri khas sendiri, yaitu dia dari batu Aceh, andesit, dan punya ukiran-ukiran yang bagus-bagus. Jadi makam keramat itu punya sejarah dan nilainya mahal, karena dulu orang-orang penting Aceh bisa membeli batu nisan dari kampung Pande di Aceh berapa abad yang lalu, 5 abad yang lalu. Oke teman-teman, sisi kiri ini adalah bukit ketiga. Nah penyebutan bukit ini tergantung kita lewat dari mana juga. Dari sisi kiri bukit pertama, bukit kedua, bukit ketiga. Nah dari sisi kanan, jika kita tadi jalur masuk, ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Begitulah teman-teman, hanya kamilah yang bisa mengetahui di bukit yang mana. Namun kami tidak bisa mengajak teman-teman untuk langsung datang ke makam itu,
karena tempat itu sangat kami rahasiakan, sangat, karena begitu kami mengetahui dari buku Tengku Lukman Sinar bahwa yang di Sungai Sejanda ini meninggal itu adalah Ratu Aru, dan juga dengan Raja Aru itu sebenarnya lari ke sini, namun tidak tahu dimakamkan di mana. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya episode ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ikuti terus penyusuran kami tentang legenda 44 makam keramat Aru Besitang Kampai. Ahoy, ahoy.